panjang waktunya. Nah, untuk itu bagaimana proses ini disederhanakan dengan teknologi yang Pak Rusdi tadi, kelompok di mana UMKM kelompok penanam sendiri, kelompok yang memproduksi sendiri dan pengepakan maupun kelompok untuk yang marketing pemasaran. Nah, ini berkolaborasi, itulah menjadi penguatan jaringan dan kolaborasi inilah menjadi satu kemitraan bisnis. Jadi antara jangka pendeknya adalah misalnya empon-empon, tanaman obat, lalu ada buah dan lain sebagainya, itu jangka pendek. Jangka menengah seperti apa? Yang tanaman yang 5 tahunan misalnya, atau yang 3 tahunan. Nah, lalu jangka panjangnya apa? Nah, proses jangka panjang itu difermentasi, misalnya buah atau tanaman lain itu dikasih pengawet, misalnya dengan kimia-kimia tertentu, sehingga tanaman itu bisa bertahan lama, dikonsumsi berbagai macam orang, baik kesehatan dan lain sebagainya, dari sisi kesehatan bisa dijamin. Nah, ini proses itu jangka panjang. Nah, dari 3 tahapan tadi, itu kita lihat adalah bagaimana pelatihan ini di UMKM, daya saing UMKM ini, sehingga pasar itu semakin kompetitif. Pak Rusdi menyampaikan kaitannya dengan smart pelatihan bisnis ini adalah Pak Rusdi menganggap kalian sudah paham bagaimana situasi market atau kompetisi di tingkat bawah. Bagaimana pengetahuan Anda tentang memproduksi dari bahan-bahan itu. Nah, saya kira itu harapannya Pak Rusdi dari pelatihan smart bisnis sederhana ini, itu bisa menghasilkan satu hasil yang maksimal. Lalu, yang pertama, peningkatan daya saing UMKM. Nah, daya saing itu boleh, sehingga dia adanya kompetitif. Tetapi, yang paling utama itu, kalau menurut Pak Rusdi, dari beberapa faktor yang Pak Rusdi baca, melihat di beberapa negara-negara maju, negara berkembang, itu pertama adalah saling penguatan di antara kelompok yang paling menengah, paling bawah, sederhana, menengah, lalu yang jangka panjang. Itu prosesnya untuk membantu, sehingga persaingan itu juga kelompok yang lain gitu. Jangan di satu kelompok itu mereka bersaing. Nah, itu yang menjadi supaya kompetisi juga diperlukan, tetapi kompetisi ini juga kadang-kadang sering terjadi perkembangan kompetisi ini kalau dia menggunakan teknologi pemahaman dari berbagai macam aspek mungkin akan baik. Tetapi kalau saling menghujat, saling menjatuhkan, nah ini kurang tepat. Nah, sehingga daya saing itu bisa ke UMKM ke depan. Kita perlu pertimbangkan. Kedua adalah pengetahuan dan keterampilan baru untuk meningkatkan produktivitas. Zaman sekarang untuk pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu UMKM. Contoh, misalnya kita minta minuman siap saji misalnya. Itu atau teh, ini kan cepat. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas yang tadinya 10 bisa 100. Dalam sehari berapa, dalam seminggu berapa, dalam 2 minggu berapa. Sehingga proses terjadinya pengembangan untuk UMKM itu terbantukan oleh adanya keterampilan baru. Nah, yang terakhir adalah akses pasar yang lebih luas dan lebih peluang bisnis. Pelatihan akses pasar ini juga perlu, apakah menghubungi pasar yang lebih luas, meningkatkan peluang bisnis melalui media, melalui internet, dan lain sebagainya. Kita coba masuk ke dalam sebuah kasus. Misalnya ya, kita lihat UMKM yang sukses dengan pelatihan smart bisnis. Beberapa, Dio Coffee, Bakulku, Tani Maju, ini mereka yang berhasil. Kita lihat UMKM ini memiliki tujuan untuk memperluaskan jangkauan dan mengembangkan bisnis kopi. Lalu dalam pelatihan itu memberikan keterampilan pemasaran diperlukan untuk tujuan-tujuan itu. Berikutnya adalah Bakulku UMKM yang menjual tas belanjaan, rumah ramah lingkungan, yang terbuat dari rotan misalnya. Ini membantu mereka adalah memperluas pasar. Yang ketiga adalah Tani Maju. Kita lihat dari gambar ini khusus yang organik. Ada yang anorganik, ada yang organik. Artinya petani ini menggunakan sedikit sekali obat-obatan kimia yang berbahaya, seperti pestisida dan lain sebagainya. Sehingga dia
bagaimana kita mengembangkan orang tuh butuh yang namanya murni, yang namanya tidak menggunakan anorganik atau yang menggunakan kimia non kimia. Nah, sehingga dari online ini peningkatan akses pasar mereka akan tinggi. Karena yang dijual itu kepercayaan, yang dijual itu adalah tidak menggunakan itu. Dan orang butuh sehat. Saya kira ini adalah bagian dari studi kasus yang kita lihat di lapangan. Nah, kita coba bahas satu persatu. Misalnya Dio Coffee. Nah, ini kita lihat menjamur. Dulu hanya beberapa kopi seperti Starbucks, terus Excelso, Coffee Bean. Sekarang janji jiwa segala macam Dio Coffee ini itu, bahkan di Alfamart, di Indomaret semua menjanjikan itu. Nah, perluasan ini sehingga orang diminta untuk dihasut untuk suka dengan kopi. Campurannya bermacam-macam, ada yang kopi pahit, ada keasamannya tinggi, ada yang manis kopinya, ada dikasih susu, ada dikasih jahe, di berbagai macam ornamen atau tambahan-tambahan yang menciptakan rasa sehingga memberikan keterampilan pemasaran yang cukup menarik. Lalu kasus-kasusnya apa yang terjadi misalnya di coffee? Persaingannya banyak. Nah, untuk itu bagaimana caranya menjawab tantangan persaingan? Nah, itulah perlu satu pembelajaran. Inilah kita perlu namanya belajar bisnis perencanaan. Lalu menjual tas ramah lingkungan. Kan sekarang jarang boleh orang menggunakan plastik karena pemerintah sudah melarang. Jadi pemerintah dengan larangannya itu akhirnya orang rame-rame menggunakan, membantu masyarakat untuk memperluas pangsa pasar dengan menggunakan ramah lingkungan. Seperti bahan-bahannya bahan-bahan dari alami, sedikit sekali persentasenya dari plastik. Sehingga apa? Menciptakan lingkungan yang baik. Ini idealnya seperti itu. Lalu yang terakhir ini Tani Maju tadi, gitu. Beberapa misalnya bahkan ada gudeg yang bisa disimpan sampai setahun. Tetapi bagaimana caranya supaya gudeg ini tidak banyak menggunakan pengawet? Intinya juga pengawet itu akan berbahaya untuk manusia. Nah, disitulah pengembangan strategis yang luar biasa. Saya kira 3 hal ini yang mungkin stressing kita bersama. Lalu apa? Tujuan. Nah, ini kan contoh ini dari Pak Rusdi, contohnya adalah bagaimana UMKM itu. Waktu pelatihan, evaluasi, dan hasil. Oke, sekarang case study gitu ya. Case study itu kita lihat bagaimana kalau UMKM itu diganti. UMKM yang tadinya misalnya buah-buahan, kalian punya nggak ide? Nanti cari kertas, kalian buat ide itu untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti ide dari kelompok itu apa ini dipaparkan besok minggu depan. Sederhana saja. Yang jelas Anda mulai sudah berpikir ide. Apa sih yang menarik? Bisa jilbab, misalnya fashionnya dari warnanya, ukurannya dibuat menarik sekali. Lalu ada lagi yang lain, misalnya fashion yang lain seperti bedak. Bedak itu sekarang banyak ya, ada yang dari madu, dari ini, dari itu. Nah, ini banyak sekali. Lalu kita lihat ada beberapa faktor-faktor lain seperti misalnya mobil. Ya, kita lihat iklan-iklan mobil seperti itu. Ada yang mobil listrik sekarang, ada yang menggunakan mesin, mungkin masih menggunakan bensin atau Pertamax atau solar ya. Nah, kendaraan-kendaraan ini ditandingkan dengan yang namanya elektrik atau mesin yang elektrik sekarang seperti apa. Itu bisa menjadi konsep juga. Lalu misalnya di UMKM itu banyak sekali ikan. Nah, kalian lihat laut itu memang seperti biasa, tetapi isi laut itu sendiri kan berbagai macam kekayaan. Ada udang, ada lobster ya, ada kepiting, ada apa di laut itu. Kaya sekali untuk binatang. Ada lagi yang lain, apa itu mutiara? Mutiara di laut itu luar biasa.
Nah ini kan juga bisnis. Nah kita mau bisnis yang mana perencanaannya? Mulai menanam dulu, kalian buka di internet, kalian lihat bagaimana caranya mengembangbiakan misalnya mutiara. Bagaimana kalian misalnya khusus untuk ternak kepiting, khusus untuk ternak cumi saja. Nah, jadi khas gitu. Nah, sehingga Pak Rusdi mencontohkan misalnya kalau kalian lihat ya, secara konsep kita berpikir kita ada satu teori namanya the red car theory. Jadi teori ini kaitannya dengan mobil ya. Mobil berwarna merah. Nah, mobil berwarna merah ini andai kata sekarang Mas Doni ya naik ke Royal Plaza, sampai di Royal Plaza kalian lihat keluar tempat parkir, hitung berapa mobil catnya yang warna kuning yang melintas di Royal itu. Nah, sebelum warna kuning itu pasti ada warna lain. Ada hitam, ada putih, ada hijau, ada hitam, kuning, biru. Nah, tapi warna kuningnya berapa banyaknya? Nah, sama dengan itu kalau kita bicara bisnis. Bisnis di laut itu kan banyak, ada kepiting, ada kerapu, ada ini. Yang kalian lihat tuh apa? Yang sedang handal tuh apa? Kita tidak perlu capek-capek kasih makan ini itu. Kita hanya tinggal tunggu. Apa itu? Mutiara. Bagaimana berternak mutiara? Duduk saja kan, kerang itu dan sebagainya. Ada juga yang suka hobi dengan misalnya akuarium. Ikan-ikan, khusus ikan-ikan yang ada di laut. Bagaimana beternak itu? Nilainya tinggi sekali. Tinggal kita carikan tempatnya, bagaimana memasang sehingga ternak ikan itu rame. Bagaimana orang suka. Ini baru bicara laut. Banyak lagi seperti udang. Ada orang yang suka sama udang, ada orang yang suka sama kepiting. Nah, itulah perlu ada suatu perencanaan. Jadi ide itu datangnya banyak. Tinggal kita sekarang aplikasikan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis. Apa yang dilihat dalam perencanaan pengembangan bisnis? Ada dana. Ya. Dana itu jangan lupa. Investasi kita. Lalu ada namanya perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Contoh satu tadi, misalnya sudah kita bicara Lombok, bicara tomat, sekarang kita coba mulai lagi di laut. Apa yang kita bicarakan? Mutiara. Mutiara itu ada mutiara air tawar, dia di air tawar, ada mutiara air laut. Nah, bagaimana mengembangbiakan ini perlu dia disuntik, sehingga mutiara ini nanti akan tumbuh besar. Nah, setelah sekian lama, sekian bulan ini prosesnya menjadi bagus. Begitu diambil itu harganya sampai ratusan ribu. Jadi cukup mahal. Nah, kalau kita bandingkan dengan udang, misalnya udang berapa harganya, atau cumi berapa harganya untuk per gram. Harus di laut. Nah sekarang peternakan. Peternakan tuh ada yang namanya Ada yang namanya kambing. Itu biasanya setiap habis mau Idul Adha, orang rame-rame menjual kambing, sapi dan lain sebagainya. Ada ayam ini kebutuhan orang tidak terbatas, banyak sekali. Jadi ayam ini luar biasa, kasihan juga Pak Rusdi sama ayam ini. Baru besar tumbuh sendiri langsung dipotong. Ada juga lagi peternakan yang lain, seperti misalnya pemeliharaan kucing. Kucing itu perlu makanan dan lain sebagainya. Orang senang gemes. Tapi kucing bukan untuk dipotong, tapi untuk dilihat. Nah, itu kadang-kadang kok lebih beda kucing dengan ayam gitu. Ayam, kita peternak ayam, kadang-kadang ayam itu ada diadu domba atau dibuat untuk ajang perkelahian di antara itu. Nah ini yang sering-sering itu. Nah, sehingga perikanan, kelautan, dan pertanian. Coba Pak Rusdi ingin kalian buat di studi kasus kita
rencanakan dia, rencana yang jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, sesama grup. Buat saja satu lembar, besok kita tayangkan. Jadi di 14 kelompok, dari 14 itu satu-satu mentayangkan dengan PPT dan sederhana. Di luar tugas yang sudah diberikan Pak Rusdi. Nah, ini maksudnya apa? Kalian bisa memikirkan, merangsang seperti mobil tadi, Mas Don. Jadi mobil warna kuning tadi seperti apa? Jadi kita mulai belajar tentang pentingnya sebuah ide. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Monggo, Mbak Mulyana. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin bertanya, untuk tugas kelompoknya jadi itu ada 2 yang harus diselesaikan ya Pak? Yang diberikan di bentuk file lalu yang barusan Bapak terangkan Pak? Oke. Kalau Mbak Mulyana, Bapak yang Pak terangkan ini yang baru ini adalah uji coba yang awal. Sebelum kita membuat tugas yang benar, artinya tugasnya sudah terbagikan oleh teman-teman. Itu kan sudah ada judulnya masing-masing kan? Nah, kalau Pak Rusdi ini hanya selembar kertas ditulis tangan, bicarakan, diskusikan sama kelompok, apa ya kita bisnis apa ke depan ini, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain? Nih. Oke, ada pertanyaan? Baik. Aduh. Saya kira teman-teman, mungkin itu dulu ya. Pak Rusdi bisa sampaikan sama teman-teman semua ya. Salam sukses selalu. Mohon kameranya di-on-kan. Minggu depan nanti kita paparan kelompok. Nanti Mbak Asafa yang atur ya sama teman-teman semua. Oke. Mbak Devina, nanti dibantu ya Mbak Asafanya ya, sama-sama ya, sama Mas Doni ya. Kita dalam satu grup. Mbak Fiti sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah, lama tak jumpa nih. Oke, kita on kamera dulu, kita foto bersama. Oke, siapa yang mengawai, monggo silakan. Mas Noval, sehat? Adik ganteng? Sehat Pak. Amin, amin, amin. Lama tak jumpa sama Pak Rusdi. Berarti sehat, senang lihatnya nih. Baik, sudah siap teman-teman? Hitung ya, siapa yang menghitung? Monggo, nanti dikirim ke Pak Rusdi ya. Satu, dua, tiga. Sudah Pak. Oke, terima kasih Mbak. Baik, mari kita sama-sama sebelum menutup perkuliahan ini menundukkan kepala, kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara-saudara kita, siapa saja dan orang yang membutuhkan doa kita. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Mudah-mudahan di perkuliahan pada hari ini bisa bermanfaat, 46 peserta, dan khususnya kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam rezeki, dalam tugas, dalam pekerjaan semuanya. Berdoa mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang Muslim, kita bisyirul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Safai atas bantuannya. Semuanya teman-teman. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak Rusdi izin live ya. Baik, Pak.